Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mewujudkan
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Jumat. Yang mana hari Jumat adalah sayyidul ayyam, sebaik-baiknya hari. Dan kita alhamdulillah pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu sehingga bisa menjalankan ibadah dengan baik. Jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasannya hidup kita diciptakan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Hakikatnya jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita di dunia bekerja, kita di dunia melakukan aktivitas kesibukan kita, tentunya tidak lain itu semua menjadi ibadah bagi kita. Jangan sampai aktivitas yang kita lakukan itu menjadikan maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjadi suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan. Bagaimana kita menjalankan ibadah kepada Allah, tentunya itu semua dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalankan ibadah, tentunya kalau kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, tentunya itu akan menjadi sia-sia. Karena syarat dari kita diterimanya amal yaitu ittiba sunnah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Lalu yang kedua adalah niat. Niat kita bagaimana yang kita persembahkan. Kita beribadah tujuannya untuk apa? Jangan sampai ibadah kita yang kita amalkan dari mulai kita balik sampai tua itu menjadi sia-sia. Kita sedang mengikuti apa yang diajarkan Nabi, akan tetapi niat kita tidak lillah karena Allah. Bagaimana diceritakan ahli Quran, bacaan Al-Qurannya yang bagus, yang indah, penghafal Al-Quran, tapi itu menjadi sia-sia karena tidak lillah. Bagaimana orang yang berjihad di jalan Allah, ahli jihad, ketika berperang di depan sendiri, ketika berperang betul-betul sungguh-sungguh, akan tetapi di hadapan Allah sia-sia karena tidak niat karena Allah. Lalu yang ketiga, bagaimana ahli sedekah yang betul-betul di situ berjuang, membelani, berjuang untuk fisabilillah, akan tetapi niatnya tidak karena Allah. Itu semua merupakan hal yang sia-sia. Ibaratnya orang bekerja akan tetapi dia tidak mendapatkan hasil. Atau dia bekerja mendapatkan hasil, akan tetapi di akhirnya hasil itu semua hanya dipamerkan saja. Semuanya menjadi sia-sia alias kosong. Na'udzubillah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita nasihatkan bahwasannya mari kita meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ayyun nasi khairun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Nabi, manakah manusia yang terbaik? Qala Rasulullah, yaitu yang terbaik adalah man tala umruhu fa hasuna amaluhu. Manusia yang baik adalah manusia yang ketika diberikan umur yang panjang, dia bertambah baik pula amalannya. Jadi umurnya semakin lama semakin baik amalnya. Lalu ditanya lagi, ayyun nasi syarrun. Lalu siapa manusia yang buruk ya Rasulullah? Nabi menjawab, manusia yang buruk adalah man tala umurhu wa sa'a amaluhu.
yaitu orang yang diberikan amal, diberikan umur yang panjang, akan tetapi dalam masa hidupnya dia semakin buruk pengamalannya. Itu semua menjadikan koreksi bagi diri kita. Berapa banyak amal baik kita, berapa banyak amal buruk kita. Jangan sampai hidup kita gunakan, kita habiskan dalam beramal buruk. Jangan sampai hidup kita, waktu kita sia-siakan. Kita tidak mau belajar ilmu, kita tidak mau mendekat dengan orang-orang yang soleh, sehingga hidup kita seperti hewan ternak yang dia hanya makan, minum, buang kotoran, tidur, bangun lagi, demikian. Itu akan menjadi kehidupan yang sia-sia. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa amal yang bisa menghancurkan diri kita, yang bisa menghancurkan amal-amal baik kita. Yang pertama adalah orang yang selalu sibuk dalam mencari aib atau kekurangan saudaranya. Yaitu disebutkan bagaimana orang yang sibuk mencari kekurangan orang lain, sedangkan dia lupa dengan kekurangannya sendiri. Pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat, apakah kalian mengetahui apa itu muflis? Sahabat mengatakan orang yang muflis adalah orang yang rugi, tidak punya harta benda. Lalu Nabi dikatakan oleh Nabi bahwasanya orang yang muflis adalah orang yang bangkrut, yang mana dia datang di hadapan Allah dengan membawa pahala salatnya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala zakatnya. Akan tetapi itu semua habis di hadapan Allah karena dia suka menzalimi pada saudaranya. Jadi hidupnya hanya sibuk mencari-cari kekurangan orang lain, sibuk untuk menzalimi orang lain, sehingga pahala kebaikan-kebaikan yang dibawa itu semua sirna, semua menjadi sia-sia. Orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dulunya dianiaya, mereka akan menuntut pada orang yang menzalimi, sehingga pahala atau kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi itu diambil oleh orang-orang yang dizalimi. Setelah itu dosa-dosanya orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Betapa ruginya kalau diri kita, hidup kita gunakan untuk beramal yang baik, akan tetapi berakhir dengan sesuatu yang sia-sia. Maka kita jaga diri kita jaga persaudaraan kita. Jangan sampai hidup kita hanya sibuk untuk mencari aib orang lain, sedangkan kita lupa dengan aib kita sendiri. Peribahasa mengatakan, gajah di pelupuk mata kita tidak tahu, kita tidak melihatnya, akan tetapi semut di sebang lautan kita jelas tahu. Artinya apa? Kesalahan kita begitu banyak, dosa-dosa kita begitu banyak. Bagaimana sholat kita? Sudah benar apa belum? Bagaimana tutur kata kita? Apakah kita sudah bisa menjaga perasaan hati saudara kita? Apakah kita justru sebaliknya menzalimi pada saudara kita? Kita sedekah bagaimana? Kerjaan kita sudah halal apa belum? Dari mana harta kita dapatkan? Dan kemana kita habiskan? Semua akan menjadi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, saudara-saudara jamaah, kita mengingatkan bahwasannya hubungan kita sesama muslim itu sangatlah penting. Hubungan sesama muslim harus kita jaga. Jangan sampai dalam satu masjid saling bermusuhan, blok-blokan. Naudzubillah, jangan sampai. Karena itu akan menjadikan perusak amal bagi diri kita. Yang kedua adalah hati yang keras, yaitu qaswatul qalbi. Jadi qaswatul qalbi itu adalah hati yang keras.
Karena hati yang keras itu akan berakibat akan susah untuk menerima nasihat, akan susah menerima kebaikan. Kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagaimana kerasnya hati Firaun. Bagaimana kerasnya kaumnya Firaun yang di situ diutus oleh Allah Nabi Musa, yang diberikan mukjizat oleh Allah. Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi ular di hadapan Firaun, di hadapan para tukang-tukang sihir. Tukang sihir, karena Allah memberikan hidayah padanya sehingga lunak hatinya, bisa beriman meskipun dengan ancaman Firaun. Firaun sendiri dihadapkan dengan mukjizat yang demikian itu, tidak gentar hatinya, tetap kufur. Dibelah laut, tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut, itu juga tidak cukup untuk membuat hatinya Fir'aun lunak. Tidak cukup lagi, Allah memberikan azab yang besar. Kehidupannya dihantam dengan musibah belalang, dihantam dengan musibah katak, dihantam dengan air-air yang bisa menjadi hujan. Semua air minumnya, semua yang digunakan untuk mandi, air yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, semua menjadi darah. Itu tetap hatinya keras. Banyak orang yang hatinya keras meskipun ikut taklim, ya, akan meremehkan siapa yang menyampaikan. Oh, dia lebih mudah. Oh, dia ilmunya hanya kecil, hanya sedikit. Dia tidak berfokus apa yang disampaikan, tapi berfokus siapa yang menyampaikan. Meskipun yang menyampaikan adalah ahli maksiat, akan tetapi ketika yang disampaikan itu sesuatu yang kebenaran, sesuatu yang benar, maka kita ambil hikmahnya. Kita tidak usah melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Ketika itu hati kita menjadi lunak. Meskipun penjahat yang menyampaikan, akan tetapi kalau itu ada hikmah, itu bisa kita ambil. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang keras. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku minta kepadamu, jauhkanlah hambamu dari hati yang tidak khusyuk, termasuk hati yang keras tersebut. Hati yang selalu merendahkan orang lain, hati yang selalu merasa dirinya paling baik. Karena hati-hati, saudara jamaah, karena hati yang keras, hati yang dia menganggap orang lain itu lebih buruk daripadanya, itu menjadikan dia kesombongan. Kita ingat bahwasannya iblis dikeluarkan dari surga karena sifat sombongnya. Diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, tidak bersujud kepada Adam. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak bersujud pada aku yang merintahkan? Setan menjawab, anna khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Dikatakan bahwasannya dia merasa lebih baik karena apa? Khalaqtani min tin, khalaqtani minan nar, aku engkau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Sehingga dia merasa lebih baik daripada Adam, sehingga dia tidak mau bersujud kepadamu. Maka itu adalah sifat hati yang berbahaya bagi diri kita. Na'udzubillah, jangan sampai dalam hati kita itu ada rasa sifat sombong. Lalu yang ketiga adalah orang yang hubbud dunya. Hubbud dunya ini bisa menjadikan pelebur amal. Kenapa? Ketika seseorang sudah cinta dunia, sudah senang dunia yang melebihi dari apa yang dia inginkan, maka dia akan punya ambisi yang sangat besar. Maka dia akan berusaha untuk mencari segala cara, tidak peduli dia mengambil dari sesuatu yang haram. Dia tidak peduli lagi dia mengambil dengan cara menzalimi orang lain. Dia sudah tidak memperdulikan itu.
sehingga apa saja diterjang. Kita cinta dunia, apakah tidak boleh? Boleh. Akan tetapi kita harus sadar bahwasanya dunia ini sifatnya sementara. Ad-dunya mata'un ghurur, ad-dunya mata'un qalil. Dunia itu sementara, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang sedikit. Mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit. Kenapa dikatakan kenikmatan yang sedikit? Karena hidup kita ini terbatas. Hidup kita ini terbatas, jiwa kita, fisik kita ini terbatas. Kita menginginkan sesuatu makanan yang enak. Mungkin kita suka makan daging. Ketika kita lapar, maka daging itu akan terasa enak. Dan ketika masih sedikit, kita juga akan merasakan enak. Coba kita bayangkan, kalau kita dalam sehari atau 1 jam mungkin kita makan daging 10 kilo. Tentunya sudah tidak akan enak lagi. Sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya mata'un ghurur, menipu. Ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita mengejar. Seakan-akan ketika saya mendapatkan itu, mungkin hidup saya akan sangat berbahagia. Tentunya tidak. Bisa kita rasakan mungkin bapak-bapak atau jamaah semua yang ada di sini. Ketika sesuatu yang kita inginkan sudah kita dapatkan, maka di situ akan ada rasa kebosanan. Akan ada rasa kebosanan. Mungkin yang dirinya ingin mendapatkan harta yang banyak, anggapannya ketika harta yang banyak di usia tuanya dia bisa menikmati semuanya. Ternyata tidak. Allah mengurangi nikmat yang lain. Misalnya dari segi kesehatan, kita punya uang, akan tetapi Allah mengurangi nikmat yang lain. Nikmat usia, nikmat kekuatan, yang tentunya itu menjadikan kita sadar bahwasannya apa yang kita inginkan ternyata ketika sudah kita dapatkan ternyata tidak bisa kita nikmati dengan sepenuhnya. Ada batasan-batasan tertentu. Kecantikan, ketampanan, semua hanya sifatnya sementara. Kita usia 25 sampai 50 tahun mungkin masih kelihatan tampan. Tapi kalau sudah usia di atas 70 tahun, mungkin yang dulunya tampan sudah berkurang semuanya. Kulit kita menjadi keriput, sudah tidak kencang lagi seperti di waktu muda. Jamaah rahimakumullah. Ada pesan lagi yang keempat, yaitu qillatul hayya, kurangnya merasa malu. Jadi seseorang ketika dalam dirinya kurang rasa malu terhadap siapa? Terhadap Allah. Berbuat maksiat dengan terang-terangan. Kita lihat di media sosial sekarang, na'udzubillah, dia mengerjakan maksiat di waktu yang lampau. Tapi dengan adanya YouTube, dengan adanya podcast di situ, dia menceritakan bagaimana dia bermaksiat dahulunya. Dia mengumbar aibnya dulu, bagaimana waktu dia membunuh orang, bagaimana dia melakukan perzinaan, itu diceritakan. Hanya ingin mendapatkan subscriber, hanya ingin mendapatkan like. Padahal Nabi SAW juga mengatakan bahwasannya Allah mengampuni setiap dosa. Akan tetapi tidak bagi seseorang yang dosanya sudah ditutupi oleh Allah, lalu dia ungkapkan, dia ceritakan kepada orang lain. Jadi dosa kita itu sudah ditutup oleh Allah. Ketika orang tidak tahu, kita tutup. Ngapain kita ceritakan? Kecuali kalau ingin kebaikan. Misalnya seperti dulu diceritakan, ketika dia banyak bermaksiat kepada Allah, sudah membunuh orang, sudah berzina, dia ingin betul-betul bertobat. Apa yang aku lakukan untuk bertobat? Dia ingin betul-betul perubahan, ingin betul-betul dosa-dosa yang dia kerjakan mendapatkan petunjuk bagaimana dia mentobati. Ya, itu berbeda lagi. Akan tetapi kalau dia menceritakan untuk kebanggaan dirinya, dia membanggakan dengan dosa-dosa yang dia lakukan, maka Allah tidak mengampuni
pada dirinya. Lalu yang berikutnya adalah tulul amal. Apa itu tulul amal? Adalah panjang angan-angan. Ini rata-rata bisa terkena penyakit ini, penyakit panjang angan-angan. Kita boleh bercita-cita, kita boleh mengharapkan sesuatu, tapi harus kita sadar jangan sampai melebihi kapasitas diri kita. Dicontohkan, kita seandainya ada seseorang yang menemukan telur, lalu telur ini dipegang dan dia membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Telur ini nanti akan saya tetaskan, setelah menetas akan saya besarkan, setelah besar nanti saya akan kembang biakkan, setelah berkembang biak saya akan buka bisnis A, bisnis B, bisnis C, dan saya akan menjadi orang yang dihargai. Ya, ini panjang angan-angan, sesuatu yang jauh, ya. Na'udzubillah. Karena apa? Karena ketika seseorang panjang angan-angan, maka dia potensi akan bisa menjadi malas. Dia hanya membayangkan, seandainya saya punya harta yang banyak, seandainya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita demikian. Lalu yang terakhir adalah zulmun la yantahi. Berbuat zalim yang terus menerus, tidak mau bertaubat. Kita melihat orang yang suka berbuat zalim, dia membuat zalim pada dirinya sendiri, dia melakukan dosanya sendiri, tidak berkenaan dengan orang lain. Bisa. Misalnya dia melihat sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Dia melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti dia mendolimi dirinya sendiri tanpa orang lain. Atau dia mendolimi pada saudaranya. Dia suka berkata kasar kepada saudaranya. Dia suka berkata kasar kepada teman-teman. Lalu dia menzalimi kepada Allah. Sudah tahu kemaksiatan, dia sudah tahu ilmunya, akan tetapi dia langgar. Akan tetapi dia kerjakan terus-menerus dan tidak ada satupun yang dia bisa merubah kecuali dirinya sendiri. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan ini, ya tentunya akan berakibat pada diri kita. Sedikit atau banyak keburukan itu akan berakibat pada diri kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik meskipun sedikit akan dibalas oleh Allah. Barang siapa yang beramal buruk meskipun sedikit juga akan dibalas oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Rasulullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Kita di dunia ini tentunya kita punya pedoman, yaitu kita punya pedoman Al-Quran kepada Allah. Lewat perantara Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Bagaimana Al-Quran itu mengatur dalam kehidupan kita. Kita juga diatur oleh Nabi, yaitu lewat Al-Hadis, lewat para sahabat-sahabatnya. Itu menjadi pedoman bagi kita. Dan kita hidup di Indonesia ini, kita hidup tentunya di negara yang insya Allah aman fi amanillah, jauh dari sesuatu yang membahayakan kita. Bagaimana kalau kita hidup di Palestina? Bagaimana kalau kita hidup di Gaza? Tentunya kita beribadah juga akan menjadi tidak tenang. Oleh karena itu, dalam kita hidup di Indonesia ini,
tentunya kita harus mentaati semua peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintah. Jamaah rahimakumullah, tentunya itu yang bisa kami sampaikan dari awal hingga akhir. Semoga itu menjadikan manfaat bagi diri kita semua, bisa meningkatkan ketakwaan kita semuanya, bisa menjadikan diri kita terjaga dari amalan-amalan yang bisa menjadikan hancurna atau terhapusnya amal baik kita. Jangan sampai amal yang kita niatkan betul-betul karena Allah di akhir hidup kita itu menjadi sia-sia. Karena keimanan bisa diambil oleh Allah, hidayah bisa dicabut oleh Allah. Jangan sombong kita di waktu muda bisa beribadah dengan baik, nanti di akhir hayat kita itu bisa husnul khotimah. Dalam kehidupan kita tentunya di akhir itu adalah penentu bagi diri kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa menjadi golongan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, dan kita bisa diwafatkan, dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir ahli kuburi kuburahum wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub 'ala taibin waghfir dunubal mudnibin wa qadi dayna 'anil madinin waqtu bis sihat wal afiyah was salamata lana wa likaffatil muslimin fi bahrika wa bahrika ajma'in. Allahumma dafa' anna al ghala wal waba wal riba wal zalazi wal mihan wa su' الفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر.